Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada dan para pengurus Formula, Forum Ulama dan Aktivis Islam, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Yang hari ini kita masih membahas tentang manajemen kehidupan. Yang pertama, manajemen kehidupan adalah tugas hidup. Kita di dunia ini ada PR, ada pekerjaan, ada tugas hidup kita kepada Sang Pencipta hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk bekerja, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan manajemen kehidupan selanjutnya adalah yang kedua, aturan hidup. Di dunia ini hidup harus ada aturan. Jangankan di dunia, di rumah tangga aja mesti ada aturan. Kalau tidak ada aturan, itu pasti kacau balau. Terjadi berantem terus-menerus yang memang tidak pernah selesai karena tidak punya ada aturan yang jelas. Dengan adanya aturan, maka akan terciptalah kedamaian, ketentraman. Karena setiap manusia pasti punya keinginan, punya pemahaman yang berbeda. Kalau aturan berdasarkan keinginan dan pemahaman karakter manusia yang sangat berbeda, tentu akan kacau balau. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah menurunkan aturan melalui para nabi dan rasul, yaitu berupa agama inna dina indallahil Islam, yaitu agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan Allah meridhoi Islam menjadi aturan daripada seluruh kegiatan kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Setelah kita memahami tugas hidup, aturan hidup, dan kita juga harus memahami tentang manajemen kehidupan, yaitu tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita di dalam agama Islam sudah jelas, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup kita hanya mencari lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah lillah, kita tidak akan pernah letih dan lelah di dunia ini. Subhanallah. Dan hari ini kita tidak kalah menarik tentang manajemen kehidupan manusia, tugas hidup, aturan hidup, tujuan hidup, yaitu hari ini kita akan membahas tentang fungsi hidup. Manusia Allah ciptakan di muka bumi itu mesti ada indikator bahwa manusia itu hidup atau tidak hidup. Intinya Allah menciptakan manusia, Allah punya tanda atau ciri bahwa manusia yang Allah ciptakan itu berfungsi atau tidak kehidupannya. Kalau tidak berfungsi itu manusia, itu tandanya bahwa itu manusia sudah mati. Sudah meninggal sebelum mati secara biologis. Ya kan? Jadi itu manusia sudah mati karena sudah tidak berfungsi lagi. Kok bisa? Padahal itu manusia bisa berbicara, bisa melihat, bisa berjalan, bisa beraktivitas. Apapun aktivitasnya di dunia dia lakukan, dia bekerja. Tetapi walaupun itu manusia tumbuh dan berkembang layaknya seperti manusia, tubuhnya sehat 4, sehat 5 sempurna, bahkan itu manusia profesor doktor,
Itu manusia tubuhnya sehat, sudah akil, sudah balik, dan sudah pintar dan cerdas, bahkan dia profesor doktor. Tetapi Allah mengatakan atau Allah melihat bahwa itu manusia tidak berfungsi. Kenapa? Karena Allah melihat daripada manusia berfungsi atau tidak, hidup atau tidak tergantung fungsi manusia, itu ada dua indikator. Apa itu indikatornya? Yaitu sebelum saya membuka tentang indikator daripada manusia itu hidup atau tidak, yaitu saya sebagai umpamakan atau kasih contoh, yaitu kendaraan, kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor, mobil, motor, bahwa itu motor atau mobil itu berfungsi atau tidak, tahu dari mana? Walaupun secara fisik, secara merek itu mobil bagus. Itu mobil mereknya Toyota, Honda, Mercy, Baby Benz, Lamborghini. Tapi setelah itu mobil yang mahal 1,5, 2,7 miliar yang sangat mahal, ternyata pada saat di starter, dihidupkan, ternyata nggak berfungsi, nggak hidup. Itu mobil mogok di tengah jalan. Itu mobil baru mogok di tengah jalan. Jadi itu mobil tidak berfungsi karena fungsi kendaraan itu adalah memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dari rumah belum nyampe kantor, di tengah jalan di tol mogok, belum sampai tempat, belum sampai tujuan. Intinya itu mobil kendaraannya mogok, berhenti. Intinya mobil itu mati. Nah, pengertian mati ini adalah tidak bisa berjalan lagi itu mobil. Jadi itu mobil sudah mati atau rusak. Kalau misalkan kita contoh seperti HP atau handphone, Android, Samsung, Oppo, Vivo, atau iPod. Fungsi daripada HP itu apa? Sebagai alat komunikasi. Tapi apabila HP itu yang kita beli dengan harga mahal 15 juta, tetapi itu HP pada saat kita sudah beli ternyata tidak bisa buat telepon, buat SMS, buat WA, tidak bisa buat komunikasi. Itu berarti HP sudah mati. HP itu rusak, sudah tidak berfungsi. Nah, kita kembali lagi kepada fungsi hidup daripada kehidupan manusia itu sendiri. Apakah manusia itu hidup atau sudah mati? Allah melihat manusia hidup atau mati, yaitu imannya. Imannya. Masih hidup atau tidak, itu iman. Masih ada iman atau tidak? Itu HP kenapa nggak bisa komunikasi padahal itu baru beli, ternyata belum beli pulsa. Tidak ada pulsanya. Intinya tidak ada imannya yang nggak bisa komunikasi. Nah, hidup atau tidak itu manusia di mata Allah adalah iman. Walaupun badannya besar, sudah akil balik, atletis, olahragawan, cantik, ganteng, bahkan pintar, bahkan punya titel profesor doktor, SHMHM, ya kan, PhD. Tapi pada saat itu manusia yang badan sehat kuat tidak bisa mengangkat kedua tangan untuk takbir, untuk sholat kepada Allah. Disitulah Allah menganggap sudah mati imannya. Sudah mati. Tinggal mati secara biologis, yaitu terpisah daripada tubuhnya dan rohnya. Jadi di mata Allah itu manusia sudah tidak berfungsi. Ya kan?
Padahal Allah menciptakan manusia ma khalaqtaha batila. Allah menciptakan manusia itu tidak sia-sia. Tapi kalau sudah tidak ada iman, ini manusia udah pasti akan sia-sia. Ini manusia nggak ada imannya, udah pasti akan brengsek, banyak dosa, bermaksiat, zolim, munafik, dan lain-lain. Ini fungsi pertama, indikator pertama bahwa manusia itu hidup atau tidak, itu berfungsi nggak imannya, ada nggak imannya. Kalau nggak ada, itu manusia sudah mati. Jadi Allah melihatnya itu manusia sebagai zombie atau mayat hidup yang bergentayangan di muka bumi. Mereka hidup, berjalan, makan, minum, nonton, apalah segala macam beraktivitas, tapi mereka tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka sudah jadi mayat hidup, sudah mati. Sudah jadi zombie, jadi mayat hidup. Itu indikator bahwa manusia hidup atau tidak, yaitu imannya berfungsi atau tidak. Oke, yang kedua, para sahabat muslim di mana saja berada, yang pertama indikator bahwa manusia hidup atau tidak, berfungsi atau tidak, indikatornya pertama itu cek imannya ada atau tidak. Kalau imannya itu ada, baru cek yang kedua. Ibarat mobil mogok itu mesti diurut, dicek dulu mana yang rusak. Imannya rusak, oke. Terus yang kedua cek lagi. Imannya ternyata masih hidup, masih ada. Imannya masih ada, besar kecil intinya masih ada setrum itu mobil. Masih bisa di starter tapi belum bisa jalan. Intinya akinya tidak rusak. Berarti ada indikator selanjutnya yang menyebabkan itu manusia tidak berfungsi. Fungsi yang kedua daripada manusia adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair. Sesungguhnya engkau itu adalah umat yang terbaik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, selalu mengajak ma'ruf kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan selalu mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun, itulah mereka yang beruntung. Jadi kalau ada manusia, orang Islam, setelah dicek imannya masih ada, tetapi dia tidak berfungsi, dari salah satu indikator tanda bahwa itu manusia masih hidup, yaitu apa? Dia kena setan gagu. Dia kena setan gagu, diam, melihat kemungkaran, kebatilan, kejahatan, kemaksiatan. Dia diam. Dan dia juga tidak pernah menyuruh anak atau istrinya, keluarganya, sahabatnya, siapapun, manusia yang ketemu dengannya tidak pernah menyampaikan pesan kebaikan. Walaupun satu ayat, balighani wal ayat, walaupun hanya satu ayat, tidak pernah menyampaikan kebaikan. Dan juga tidak pernah mencegah kemungkaran, walaupun dia beragama Islam dan beriman kepada Allah. Berarti ini manusia tidak berfungsi. Fungsi hidupnya tidak ada. Ya kan? Subhanallah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Buat apa kita jadi manusia kalau tidak berfungsi? Kalau tidak ada manfaatnya, khairun nas anfa'uhum linnas, tidak ada manfaatnya buat apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan nyamuk aja masih ada manfaat. Walaupun dia mengganggu kita, terus mengganggu kita. Laler juga masih ada manfaat, walaupun dia berada di tempat-tempat yang kotor atau kumuh. Paling tidak manfaat nyamuk dan laler, berapa banyak profesor, dokter, atau manusia yang jadi profesor gara-gara meneliti tentang nyamuk, meneliti tentang laler, bakteri. Paling tidak berapa banyak pabrik-pabrik obat nyamuk, obat-obat untuk membersihkan hama, ya kan, yang dapat rezeki dari nyamuk itu sendiri. Intinya kepada sahabat muslim di mana berada, yaitu yang pertama,
kita hidup atau tidak, cek imannya ada nggak, berfungsi nggak. Kalau ada, cek yang kedua, yaitu ini manusia berfungsi atau tidak, cek, ya kan? Wa amarukum mungkarom baina yadaihi, apa dia melihat kemungkaran, apakah dia merubah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Fa'ilam yastati, apabila tidak sanggup, fabilisanihi, yaitu dengan lisannya. Fa'ilam yastati, fabiqolbihi, dengan hatinya, dengan jiwanya. Zalika adhaful iman, itulah selemah-lemah daripada iman. Ya kan? Intinya kita masih ada iman, ya kan? Paling tidak pada saat kita mencegah kemungkaran, kita nggak berani, kita bukan RT, RW, bukan gubernur, ya kan? Kita hanya mendoakan saja, ya Allah mudah-mudahan itu orang yang zolim, yang brengsek, berubah mendapat hidayah dan taufik darimu, subhanallah. Berarti kita sudah dapat dua indikator bahwa manusia itu hidup atau tidak, berfungsi atau tidak, cek. Kalau tidak berfungsi, berarti itu manusia sudah mati. Sudah mati. Yang pertama, imannya tidak hidup. Yang kedua, dia kena setan gagu. Dia tidak menutup kebenaran. Dia tidak pernah menyampaikan kebenaran atau kebaikan. Yang ketiga adalah daripada fungsi hidup manusia, selain daripada indikatornya iman, yang kedua itu selalu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, berarti manusia itu berfungsi di mata Allah, ada manfaatnya. Yang ketiga adalah fungsi hidup manusia Allah ciptakan di muka bumi ini menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi penguasa di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi, untuk memperbarui bumi menjadi lebih baik, untuk membangun bumi, untuk bumi alam semesta ini menjadi rahmat. Sebagaimana baginda kita Muhammad Rasulullah SAW, wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu engkau Muhammad sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi kita menjadi pemimpin yang rahmatin lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaika, berkata Allah kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan manusia khalifah, pemimpin di muka bumi. Subhanallah. Allah mengharapkan kita umat Islam menjadi pemimpin di muka bumi. Tidak harus kita menjadi raja, tidak harus kita menjadi presiden, tidak harus kita membuat negara Islam, tapi paling tidak kita bisa memakmurkan bumi dengan menjadi umaro atau pemimpin, terlepas apapun sistem daripada negara tersebut. Intinya kita dapat umat Islam berkontribusi dalam kepemimpinan umat. Paling tidak, setidaknya umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini tidak hanya sebagai penggembira, sebagai simpatisan, hanya sebagai kader, atau sebagai relawan, atau hanya sebagai tukang dorong, daripada yang belum tentu dia itu menjadi pemimpin di mata Allah, khalifah. Belum tentu mereka menjadi pemimpin di mata Allah. Kita dorong-dorong, umat Islam dorong-dorong, yang belum tentu yang kita dorong jadikan pemimpin RI 1, RI 2, atau gubernur, atau wali kota, atau siapapun umaronya, belum tentu ada kepedulian dengan umat Islam. Jadi fungsi hidup selanjutnya para ulama, kiai, habaib, mohon kita mesti NU, Muhammadiyah, Persis, Masumi, apapun organisasi Islamnya termasuk forum ulama
mesti mengkader kepemimpinan umat Islam khususnya di Indonesia. Ayo kita cetak kader-kader untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Karena fungsi daripada manusia itu menjadi pemimpin. Minimal, ibda bin nafsi, minimal jadi pemimpin diri dan keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Minimal jadi pemimpin di keluarganya. Jadi kaum muslim muslimat, kita sudah dapat 3, apakah itu manusia itu berhidup atau tidak, cek imannya berfungsi nggak, cek itu apa menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran nggak itu orang, itu manusia. Kemudian cek yang ketiga, apakah itu manusia itu siap menjadi presiden direktur, menjadi pemimpin di muka bumi untuk kemaslahatan umat Islam dan menjadi pemimpin yang rahmatan lil alamin. Intinya Allah menginginkan kita menjadi pengelola daripada alam semesta. Cuman kita tidak berpikir besar bahwa Allah ingin menjadikan kita besar. Allah Maha Besar. Kita hanya berpikir hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, keluarga kita. Masa iya makan-makan, ngopi-ngopi aja kita gak dapat sama ngerokok, ya udah kita hanya ngurusi diri. Jadi pada saat kita memikirkan hal yang besar, yaitu Islam itu sendiri, kepemimpinan umat Islam itu sendiri, insya Allah kita akan menjadi besar. Karena Allah ingin kita menjadi pemimpin khalifah di muka bumi ini. Dan sedikit tambahan sebagai penutup, apa bedanya pemimpin dan ketua? Kaum muslimin muslimat, apa bedanya ketua dan pemimpin? Kalau kita punya ketua, itu mesti di depan. Siapa ketuanya? Mana? Maju ke depan. Mesti jelas. Ketua. Tapi kalau pemimpin itu tidak harus di depan. Mereka itu di belakang. Tapi hasilnya jelas. Sebagaimana kita punya mobil mewah, baby Benz atau Mercy, yang di depan itu pasti supir. Pasti itu supir. Jadi kita jangan cari pemimpin yang maunya di depan jadi ketua. Ya kan? Jadi tidak sedikit kita punya presiden, kita punya gubernur, kita punya wali kota, dia sebenarnya bukan pemimpin, hanya ketua. Ada yang mengendalikan, yaitu di belakang daripada presiden, gubernur, atau wali kota tersebut. Itulah yang real daripada leader atau pemimpin. Jadi ketua itu di depan, pemimpin itu di belakang. Jadi kalau kita milih presiden, siapapun gubernurnya, lihat di belakang presiden itu siapa. Jadi itu bedanya ketua dan pemimpin. Yang kedua, sebagai bonus tambahan daripada fungsi hidup, yang kedua itu adalah ketua itu mesti kelihatan. Ketua itu mesti kelihatan dan ada mana orangnya, siapa ketuanya. Tapi kalau pemimpin itu tidak pernah kelihatan, tidak harus kelihatan. Tapi efek dampak daripada adanya pemimpin itu hasilnya kelihatan. Jadi tidak harus orangnya kelihatan, harus presidennya, gubernur kelihatan, bagi-bagi beras, bagi-bagi sembako, harus bagi-bagi apa segala macam tanda kutip yang kita kenal, yaitu namanya pencitraan. Siapapun presidennya, gubernurnya, RT, RW, siapapun, itu namanya pencitraan. Nah, pemimpin itu tidak harus kelihatan. Cuman hasilnya itu rakyat tidak ada yang kelaparan. Hasilnya sembako murah. Kalau dikit-dikit bagi-bagi sembako, dikit-dikit masuk TV ke sana kemari, bagi sembako, ternyata sembako atau beras semua pada mahal, ya buat apa?
ya kan? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Ya kan? Hanya sekedar pencitraan. Yang penting hasilnya. Walaupun tidak sering masuk TV, tapi beras murah, telur murah, minyak murah, semuanya murah, tidak harus masuk TV. Subhanallah. Jadi ketua dan pemimpin, ketua itu di depan, pemimpin itu di belakang. Ketua itu kelihatan, pemimpin tidak harus kelihatan, tapi hasilnya jelas. Yang ketiga adalah ketua selalu dipilih dari atasan. Kalau pemimpin itu lahir dari bawah, dari rakyat yang memang menciptakan pemimpin, menginginkan pemimpin. Tapi kalau ketua itu dari atas yang menginginkan kita jadi ketua. Apakah ketua eksekutif sebagai presiden, ketua yudikatif MA, atau ketua legislatif, ketua DPR, ya kan? Nah, kalau ketua itu selalu yang menginginkan kita jadi ketua itu ada dari atas. Dari atas. Tapi kalau pemimpin dilahirkan keinginan dari bawah. Bisa kita cek siapa presiden yang memang diinginkan dari rakyat, dari arus bawah, atau itu presiden diinginkan dari atasannya, dari majikannya. Para bandar-bandar atau konglomerat atau siapapun lah yang menghendaki itu orang jadi presiden, jadi wakil presiden. Jadi bukan dikehendaki rakyat, tapi dikehendaki oleh atasannya untuk kepentingan atasannya. Siapakah itu? Ya kembali kepada diri kita masing-masing. Hari ini kita hanya membahas tentang fungsi hidup, yaitu indikator hidup atau tidak, cek imannya. Indikator hidup atau tidak, cek apakah dia mengajak kebaikan, cegah kemungkaran. Yang ketiga, bahwa dia hidup atau tidak, dia ada nggak keinginan menjadi pemimpin di muka bumi ini, minimal menjadi pemimpin keluarga, pemimpin RT, RW, gubernur, dan yang lebih besar lagi pemimpin daripada negara. Yang lebih luas lagi kita menjadi pemimpin dunia, menjadi khalifah. Baik, khalifah. Para sahabat, khalifah Abbasiyah, khalifah Umayyah, khalifah Fatimiyah, ya kan? Dan mudah-mudahan insya Allah kita akan menemukan kekhalifahan Islam yang lahir dari Asia Tenggara, dari benua Asia Tenggara. Asia Tengah sudah ada khalifah, Asia Barat, Asia Selatan, di Eropa, di Afrika sudah ada kepemimpinan umat Islam secara dunia. Tinggal Allah ingin melahirkan kepemimpinan selanjutnya, next atau kapan, insya Allah kepemimpinan dunia akan dipegang oleh Indonesia. Subhanallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita sebagai manusia berfungsi hidup di mata Allah sehingga kita di mata Allah tidak menjadi zombie atau mayat-mayat hidup. Kita hidup tapi kita tidak ada fungsi, tidak ada kemaslahatan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri, Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.